how are you this morning my students? I hope all of you are fine and full of spirit to follow the lesson today. Oke anak-anak Miss, sebelum kita mulai belajar, yuk kita bernyanyi dulu. Let's sing good morning. Let's sing together. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students. Good morning students. Good morning students, how are you today? I'm fine. Oke, masih tetap semangat kan anak-anak Miss? Sehat semua? Pasti dong. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita mulai dengan berdoa. Ayo semua posisi berdoa. Close your eyes. Thank you God for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak Miss, selamat belajar ya. Perhatikan video pembelajaran yang akan Miss berikan. Semangat! Baiklah anak-anak Miss, kita kembali belajar dari buku tema 8, subtema 3, pembelajaran kedua. Dengarkan penjelasan dari Miss. Masih ingatkah kamu pembelajaran sebelumnya? Kemana Udin dan teman-temannya berlibur? Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman di pantai anak-anak? Nah, coba kita amati gambar berikut ini. Ini adalah percakapan ibu guru dan Udin. Hati-hati mengupas kerangnya ya nak, kulitnya tajam, nanti tanganmu bisa terluka jika tidak berhati-hati. Iya, terima kasih Bu, kami akan berhati-hati, kata Siti. Nah anak-anak, Udin dan teman-teman itu belajar membuat kerajinan dari kulit kerang. Udin dan teman-teman belajar dengan rukun. Sikap mereka itu mencontohkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Sekarang coba kita tuliskan 5 contoh kegiatan belajar yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Masih ingatkah anak-anak Miss? Mari kita tuliskan jawabannya pada tabel berikut. Kegiatan yang pertama adalah belajar membuat kerajinan kulit kerang bersama teman. Ini adalah yang mencerminkan sikap persatuan dalam keragaman. Dan nomor 2 adalah belajar bermain lomba jalan dan lari di pantai. Kegiatan ketiga adalah belajar membuat kerajinan dari kertas tisu. Yang keempat adalah belajar melempar dan menangkap bola. Kegiatan kelima adalah belajar menjaga keselamatan dalam latihan menari. Terakhir, kegiatan keenam, belajar membuat kerajinan dari kulit salak. Ini adalah beberapa contoh kegiatan belajar yang mencerminkan persatuan. Sekarang anak-anak coba kegiatan yang tadi yang manakah yang paling kamu sukai? Contohnya adalah belajar melempar dan menangkap bola. Setelah itu kita ceritakan kegiatan tersebut dengan percaya diri. Berikut ini adalah cerita dari Udin tentang belajar melempar dan menangkap bola. Anak-anak dengarkan ya. Aku dan teman-teman pernah bermain melempar dan menangkap bola. Bermain melempar dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Cara bermain melempar dan menangkap bola dilakukan secara berpasangan. Aku dan teman-teman bergantian melempar dan menangkap bola. Bermain melempar dan menangkap bola sangat menyenangkan. Demikianlah isi cerita Udin. Sekarang Miss akan bacakan sebuah teks, anak-anak dengarkan. Udin dan teman-teman tidak hanya belajar membuat kerajinan, mereka juga bermain di pantai. Udin dan teman-teman melakukan lomba jalan dan lari di pantai. Ibu guru menjelaskan aturan dalam bermain. Dengarkan teks yang berjudul Aturan Bermain, Lomba Jalan dan Lari di Pantai. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Mereka bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sebelum bermain, Udin dan teman-teman mendengarkan aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak itu dibagi dulu ke dalam beberapa kelompok. Aturan kedua, buatlah garis pembatas lintasan antara lari dan jalan secara bergantian.
Aturan ketiga, berdirilah berbaris tepat di belakang garis pembatas. Dan aturan keempat adalah dengarkan aba-aba dari guru. Aturan kelima, bunyi peluit pertama, lakukan gerakan berjalan dengan cepat hingga garis pembatas berikutnya. Aturan keenam, bunyi peluit kedua, kamu lakukan gerakan berlari hingga garis pembatas berikutnya. Aturan ketujuh, bunyi peluit ketiga, berhentilah dengan sempurna. Aturan kedelapan, siapa yang paling cepat sampai ke garis pembatas terakhir, maka dialah pemenangnya. Sekarang mari kita temukan penggunaan huruf kapital di dalam teks yang tadi Miss baca. Tentu anak-anak masih ingat dengan aturan penggunaan huruf kapital bukan? Coba anak-anak perhatikan kalimat berikut. Udin dan teman-teman bermain di Pantai Ancol. Pantai Ancol harus menggunakan huruf kapital dan di awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama orang dan tempat. Coba anak-anak kembali perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut ini. Nomor 1, keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. Awal kalimat keluarga menggunakan huruf kapital, nama orang juga harus huruf kapital, dan nama tempat Danau Toba itu juga harus kita tulis dengan huruf kapital. Jadi paham ya nak, nama orang, awal kalimat, dan nama tempat harus huruf kapital. Selanjutnya perhatikan soal nomor 2. Beni dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Beni harus dengan huruf kapital kita tulis, Selat Sunda juga harus huruf kapital karena nama tempat. Paham ya anak-anak Miss? Sekarang mari kita berlatih. Coba sama-sama kita tentukan kesalahan pada kalimat berikut sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital yang benar. Coba anak-anak perhatikan kalimat nomor 1. Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Adakah penulisan yang salah pada kalimat nomor 1? Maka Selat Malaka karena nama tempat seharusnya kita tuliskan dengan huruf kapital. Jadi inilah perbaikan soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Sungai Kapuas adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Kapuas itu harus kita tuliskan dengan huruf kapital karena nama tempat. Maka inilah perbaikan soal untuk nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Ngarai Sianok terdapat di Bukit Tinggi. Sianok itu harus kita tuliskan dengan huruf kapital karena nama tempat. Bukit Tinggi juga harus dengan huruf kapital. Jadi ini adalah perbaikan untuk soal nomor 3. Anak-anak perhatikan. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Udin dan keluarga liburan ke Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis harus kita tuliskan dengan huruf kapital karena nama tempat. Awal kalimat juga harus huruf kapital. Selanjutnya adalah kalimat nomor 5, anak-anak perhatikan. Edo dan teman-teman melewati Jalan Malioboro. Jalan Malioboro itu tidak boleh huruf kecil, harus kita tuliskan dengan huruf kapital. Bisa ya anak-anak Miss? Selanjutnya mari mencoba. Kamu tentu sudah tahu dengan aturan lomba jalan dan lomba lari di pantai bukan? Tahukah kamu kegunaan gerakan berjalan dan berlari di pantai anak-anak? Coba anak-anak perhatikan, ini adalah kegunaan gerakan berjalan dan berlari di pantai. Mari kita tulis dalam tabel berikut ini. Adapun kegunaan gerakan berjalan ialah yang pertama dapat melatih kekuatan otot kaki kita, yang kedua membuat sendi kaki kita menjadi lebih sehat, yang ketiga membuat badan lebih sehat, dan yang keempat adalah menjaga pernapasan supaya lebih stabil. Nah, sekarang yang kedua adalah kegunaan gerak berlari. Yang pertama itu dapat melatih kekuatan otot kaki kita juga. Yang kedua itu dapat menyehatkan jantung kita. Yang ketiga membakar lebih banyak kalori yang ada di tubuh. Yang keempat juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sekarang anak-anak, kamu boleh lakukan kegiatan bermain lomba jalan dan lari di rumah bersama dengan kakak, abang, ataupun adikmu. Anak-anak boleh perhatikan gambar berikut sebagai latihan untuk lomba jalan dan lomba berlari. Ini ada contohnya Udin dan ibu guru sedang berlatih lomba jalan dan berlari di pantai. Anak-anak dengarkan aba-aba dari ibu guru. Saat ibu guru berteriak 1, 2, 3 dan meniupkan peluit, kamu boleh berlari sehingga kamu bisa menjadi pemenang seperti kelompok Udin.
Sekian pembelajaran kita anak-anak, tetap belajar di rumah ya. Oke anak-anak Miss, sudah kamu tonton video pembelajaran Miss? Bagaimana? Ada yang tidak dimengerti? Jika belum dimengerti, kamu boleh tanya sama Miss Nopi atau tanya pada orang tuamu. Oke anak-anak, let's close our meeting for today with saying goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye students. See you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let's pray. Thank you God for your blessing until this time. We have finished our lesson and now we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, tetap semangat untuk belajar. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan jika tidak perlu kemanapun harus di rumah saja. Oke anak-anak, semangat, all the best, bye.